Halo semuanya, selamat datang kembali. Di era modern saat ini, manusia dan teknologi sulit untuk dipisahkan. Manusia sangat bergantung sekali kepada teknologi. Maka dari itu, para pengembang teknologi akan terus berinovasi untuk menciptakan beragam produk baru untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Seperti telepon yang dulunya menggunakan kabel hanya untuk komunikasi dua arah, sekarang menjadi media beragam hiburan dalam satu genggaman layaknya sebuah komputer mini. Tak luput juga inovasi kendaraan bermotor listrik, yang saat ini cukup membantu menurunkan jumlah emisi karbon supaya suhu bumi gak panas-panas amat. Setiap inovasi yang tercipta seharusnya memiliki alasan untuk memperbaiki teknologi sebelumnya, bukan justru malah memperparah, mempersulit penggunanya di kemudian hari. Dan inilah beberapa inovasi teknologi produk paling gagal menurut kami. Resupenic adalah sebuah masker kecantikan elektrik yang diluncurkan pada tahun 1999. Dilengkapi dengan 24 bola kejut listrik yang katanya bakalan bikin kulit wajah kelihatan lebih cantik dan lebih muda. Ya, klise memang semua produk kecantikan bakalan bilang gini juga kan? Namun kenyataannya, banyak pengguna masker wajah elektrik tersebut mengeluhkan kondisi wajah berasa digigiti 1000 semut. Mungkin menyikapi dengan quote jangan menilai buku dari sampulnya gak bakalan masuk. Udah mah bentuk alatnya horor, hasilnya juga sama-sama horor. Ya, jadi buat apa? Smartwatch bernama Plus merupakan sebuah jam tangan pintar yang memiliki slot SIM independen. Jadi setiap pengguna tak perlu repot mengkoneksikannya dengan smartphone. Dan bisa langsung membalas setiap pesan baru melalui layar sentuh yang ada pada layar jam. Meskipun fitur tersebut terlihat keren dan membantu, tetapi apalah daya dengan ukuran layar yang lebih kecil daripada UMR Jogja. Kalau dipaksa ngetik pakai tombol QWERTY, kami yakin semua orang ya bakalan emosi. Apalagi kalau ngetik tahu malah typo jadi tai, pasti ujung-ujungnya bikin malu. Twitter, selain menjadi aplikasi tempat konservasi SJW problematik, pada kala tahun 2008 juga pernah mengeluarkan perangkat mobile khusus untuk mengakses Twitter bernama TwitterPic. Ya, gak ada fungsi lainnya selain buat nge-tweet, lihat DM, dan scroll-scroll gak jelas di Twitter. Dibanderol seharga $200, TwitterPic menuai banyak protes dari para penggunanya. Lantaran layar hanya bisa menampilkan 20 karakter dari setiap pesan, tweet baru keseringan pending, dan perangkat mengalami lag saat digunakan. Fungsi satu-satunya TwitterPic mungkin bukan hanya untuk membaca tweet, tapi membuat penggunanya semakin problematik. Terinspirasi dari sebuah film sci-fi tahun 80-an, papan listrik dua roda atau yang biasa kami sebut hoverboard, pasca awal perilisannya sangat begitu populer, karena diproyeksikan jadi alat transportasi individual ramah lingkungan, bertujuan untuk memudahkan serta mempercepat pejalan kaki sampai ke lokasi tujuan. Hingga pada suatu titik di mana para pengguna hoverboard mengalami berbagai masalah, seperti mesin yang cepat panas sampai terbakar dan kecelakaan, menjadikan bukti bahwa inovasi ini masih jauh dari kata sempurna. Selagi dengkul kaki masih sehat, alangkah baiknya dipakai, sebelum hilang gara-gara nyobain hoverboard. You think we should tell him, Pedro? Looks really dangerous. Sekelas perusahaan raksasa Google juga pernah meluncurkan salah satu produk gagal yang bernama Google Glass. Pada tahun 2013, Google sangat percaya diri kala itu dengan inovasi kacamata berteknologi augmented reality yang akan mengubah cara hidup umat manusia dalam memandang dunia nyata dan dunia virtual. Sayangnya, alat ini dibanderol dengan harga cukup mahal, yaitu sekitar $1.500, dan perangkat pun gak berjalan secara optimal. Selain itu, kacamata pintar ini juga penuh kontroversial, dikarenakan sebuah kamera yang terpasang di bagian depan, seolah dapat mengancam kebijakan privasi pengguna serta orang-orang di sekitarnya. Imbas dari cancel culture tersebut, Google Glass terpaksa harus ditarik dari pasaran. Award-winning director is operating a Google Glass. 3D TV merupakan sebuah inovasi dari teknologi flat panel, yang mengajak para pemirsa layar kaca menikmati acara TV dengan nuansa 3 dimensi, bertujuan untuk menampilkan tayangan senyata mungkin. Teknologi 3D di TV pertama kali dibuat oleh Panasonic dan LG, keduanya menjadi yang pertama merilis TV dengan teknologi tersebut. Lantas, kenapa teknologi ini menjadi gagal? Dikarenakan berbagai alasan, salah duanya yaitu
kurangnya konten acara TV yang mendukung teknologi 3 dimensi, dan faktor kacamata 3D yang dianggap terlalu tebal dan mahal bagi para konsumen, khususnya konsumen yang memiliki 12 orang anak. Udah mah rebutan remote, masa juga harus rebutan kacamata, makin kurang efisien kan jadinya. Jauh sebelum Apple sukses dan membuat segelintir orang nekat menggadaikan diri, bahkan sampai menjual ginjalnya demi menuruti gengsi mendapatkan iPhone terbaru. Kala itu di tahun 1993, Apple pernah mengeluarkan sebuah gadget bernama Apple Newton. Newton merupakan komputer saku yang menawarkan beragam fitur canggih di masanya, seperti fitur email, mengirimkan file ke printer, menggunakan internet, dan salah satu inovasi terbesar yang bisa dilakukan ialah mengubah input tulisan tangan menjadi teks digital menggunakan stylus. Apple Newton bisa gagal di pasaran bukan karena harganya mencapai $1.000, tapi karena bobot yang terlalu berat untuk gadget seukuran saku, serta manajemen baterai yang boros, ditambah lagi software Apple tidak mampu mengenali tulisan tangan dengan baik. Padahal fitur inilah yang digadang-gadang sebagai unggulan Newton. Jadi kami sarankan untuk orang yang memiliki 3 ginjal sekalipun agar tidak menjual lalu membeli produk Apple satu ini. Dan itulah rangkuman tentang 7 inovasi teknologi produk paling gagal di pasaran. Ya namanya juga inovasi, bisa gagal, bisa juga berhasil. Yang terpenting adalah semoga para inovator selalu diberkati keberanian untuk memulai sesuatu, sehingga mereka tahu apa yang harus diperbaiki di masa mendatang. Sekian, gua Yoga pamit dan